untuk audio bisa di off-kan terlebih dahulu, kemudian videonya juga dinonaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu, kapanpun dan dimanapun kita berada. Melanjutkan kelas 2 di event proklamasi. Pagi ini saya Edi Murdiono, Galeri Manager Korea Investment Sekuritas Indonesia, Galeri Surabaya, akan membawakan webinar bagaimana cara transaksi pembelian dan penjualan saham melalui aplikasi Coins. Sebelum mengawali materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan Korea Investment ini perusahaan profilnya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu yang baru menjadi investor atau baru sudah jalan 2 tahun, mungkin masih asing ya mendengar nama perusahaan kami, yaitu PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Oke, baik. Kantor kami berada di Geraha Bumi Surabaya. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang domisili di Surabaya, kantor kami di Jalan Basuki Rahmat. Ya. Geraha Bumi Surabaya lantai 6. Nah, di KISI Surabaya terdapat 2 personal, yaitu saya dan Mas Surya. Ya. Oke, ini saya coba slideshow. Nah, untuk perusahaannya sendiri, sebenarnya kantor pusatnya berada di Korea Selatan ya, dengan Korea Investment Holding. Nah, untuk perusahaan tersebut, induk perusahaannya itu memiliki beberapa lini bisnis ya, ada yang di sekuritas, kemudian ada di aset manajemen, kemudian ada di perbankan seperti itu. Dan untuk cabangnya sendiri kita tersebar di beberapa negara. Nah, ini ya, kita ada di beberapa negara, salah satunya ada di Indonesia. Kita juga mempunyai cabang di dataran Amerika, Eropa, ada di London. Nah, di Indonesia sendiri ini terdapat Korea Investment Sekuritas Asset Manajemennya, Korea Investment Asset Management itu yang membawai reksadana dan Korea Investment Sekuritas, yaitu salah satunya di cabang Surabaya. Untuk pusatnya di mana? Pusatnya tetap di Seoul ya, Korea Selatan sana. Nah, untuk memiliki saham, jadi tadi kan saya sudah sharing nih ya di awal bagaimana cara memiliki saham di sekitar kita dengan cara bergabung di Korea Investment Galeri Surabaya. Ini saya informasikan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya untuk biaya fee beli dan biaya fee jual kita termasuk murah ya, di mana saat ini masih ada promo, yaitu fee pembelian 0,13% dan fee jual 0,23%. Nah, kemudian untuk deposit awalnya ini juga sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp100.000 Bapak Ibu sudah bisa melakukan pembukaan akun saham di Korea Investment. Registrasinya juga secara online ya, sudah full. Ini bagi yang memiliki rekening pribadi BCA. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum atau tidak memiliki rekening pribadi BCA, itu bisa dilakukan secara manual form gitu ya. Oke, tentu proses
pembukaan akunnya juga lebih cepat kalau misalkan menggunakan registrasi secara online. Nah, kemudian gratis biaya market info. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat ada running ya, ada pergerakan running trade, pergerakan harga saham ketika market open gitu ya, itu kita real time running trade-nya dan tidak ada minimum biaya transaksi bulanan. Misalkan ada yang menginformasikan untuk minimal transaksi sekian puluh juta, itu di KISI tidak ada. Jadi semua free. Kemudian kami juga ada fasilitas WhatsApp group ya, khusus nasabah. Sejak awal saya sudah menginformasikan bahwasanya di KISI Surabaya kami melakukan pendampingan kepada klien, mulai dari pembukaan rekening, kemudian ada pelatihan-pelatihan juga ya. Nanti kita ada rekomendasi saham serta pelatihan berkelanjutan. Nah, yang terakhir ini ada free ETF XKMS sebanyak 1 lot tanpa diundi ya. Ini bagi Bapak Ibu yang melakukan pembukaan akun saham pada acara ini ya. Jadi selama bulan Agustus, selama event proklamasi berlangsung, Bapak Ibu bisa yang melakukan pembukaan akun saham dan deposit 100.000 akan mendapatkan bonus ETF XKMS 1 lot di bulan berikutnya. Oke. Ya. Nah, ini salah satu masih ini ya, WhatsApp group kami ya. Jadi di WhatsApp group itu kita biasa melakukan sharing informasi, kemudian ada diskusi tentang saham juga, dan ada yang melakukan tanya jawab gitu ya di akun tersebut. Nah, untuk rekomendasinya ini salah satu rekomendasi di bulan Juli kemarin. Jadi di kami tetap akan memberikan rekomendasi secara harian. Nah, kalau di KISI Surabaya kita ada istilah itu beli sore jual pagi. Jadi ketika market menjelang closing sore itu, kemudian kita keluarkan rekomendasi dan kemudian besok paginya dijual. Nah, ini yang jalan ya, masih di bulan Agustus ini sudah ada keuntungan ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu ikuti di WhatsApp group klien. Jadi ketika Bapak Ibu setelah melakukan pembukaan akun saham dan deposit, maka akan kita pindahkan ke WhatsApp group klien. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan company profile dari Korea Investment Sekuritas Indonesia. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu berminat untuk melakukan pembukaan akun saham, bisa langsung WA ke saya, gitu ya. Nanti akan saya bantu proses pembukaan akunnya. Ya, oke. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung chatting aja ya di kolom chat agar tidak perlu open mic. Nah, kemudian saya akan menjelaskan cara pembelian saham di aplikasi. Aplikasinya ini smartphone, bisa juga diinstal melalui desktop ya atau PC komputer. Nah, untuk aplikasinya ini Bapak Ibu bisa trial dulu. Jadi di situ ada keterangan nanti trial dan bisa di-loginkan, hanya lihat-lihat fiturnya ya, tapi belum ada beli jualnya. Jadi masih akun trial. Oke, sebelum melanjutkan cara aplikasi di Coins, ini ada pertanyaan dari Ibu Listia, fee promonya sampai kapan dan fee normalnya berapa? Nah, untuk saat ini Bu ya, informasi terakhir masih promo ya, jadi fee promonya tadi fee beli 0,13% dan fee jualnya 0,23% gitu ya. Kalau normalnya itu 0,18 dan 0,28 gitu ya Ibu.
Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke eh, aplikasi. Oke, ya untuk nomor WA-nya nanti saya tulis di kolom chat ya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke cara pembelian saham di aplikasi Coins ya. Jadi eh, untuk pembelian saham ini tetap dilakukan secara online ya. Untuk satu lotnya sebanyak 100 lembar ya. Kemarin udah diinfokan juga oleh Bu Ana. Ya, baik. Untuk aplikasi Coins-nya ini ya, Bapak Ibu. Jadi bisa install aplikasi di Play Store. Nanti tinggal diklik aja Coins Mobile. Ya, ini adalah aplikasi kami untuk pembelian dan penjualan saham. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu langsung tinggal klik buka. Oke, aplikasi ini ringan ya, jadi tidak terlalu memakan banyak space memori di HP. Oke, ya. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Coins, Bapak Ibu, di mana di pojok kiri atas adalah harga IHSG, di mana indeks harga saham gabungan saat ini berada di level 6.139 di penutupan Jumat kemarin. Kemudian di sini juga terdapat informasi bursa-bursa di berbagai negara, ya, mulai dari Eropa, Amerika, Asia, ya. Dan yang bawah ini adalah top 5 berdasarkan volume, kemudian berdasarkan gainer. Di sini ada yang naik sampai 71% kemarin, tapi Warren ya. Kemudian ada yang penurunan juga, ini top 5 losernya ada di sini. Nah, bagaimana kalau misalkan kita login di aplikasi? Nanti untuk login di aplikasinya bisa klik di sini ya. Nah, ini pilih login. Oke, ketika Bapak Ibu sudah melakukan registrasi secara online ataupun manual, Bapak Ibu akan mendapatkan user ID serta password yang diinformasikan melalui email. User ID terdiri dari 4 huruf dan 4 angka. Ya. Kemudian untuk password ini nanti bisa diubah atau bisa diupdate. Kita juga memiliki fitur keamanan berupa login dengan fingerprint ya untuk memudahkan dan mempercepat proses login. Kita coba login dengan fingerprint. Oke, sudah login ya. Kemudian untuk melakukan pembelian, jadi di sini di bagian bawah ini ada 4 macam ya, ada live trade, stock price, order, dan my account. Live trade ini berisi running trade. Jadi yang saya informasikan tadi di slide sebelumnya, di mana kalau jam bursa, maka di sini akan tampil pergerakan harga saham. Dan ini real time ya, Bapak Ibu. Real time artinya tidak delay dan tanpa minimum transaksi bulanan. Ya. Kemudian stock price, di sini stock price bisa juga disebut order book ya. Kita bisa mengetahui harga saham, kemudian open pembukaannya, high harga tertingginya, serta low harga terendahnya. Ya. Ini juga ada 2 tampilan. Nah, ini tampilan yang lainnya seperti ini. Ini tergantung subjektif Bapak Ibu sendiri ya, mau tampilan yang seperti tadi atau tampilan kedua yang ini.
Oke. Di stock price sendiri, fiturnya lengkap Bapak Ibu, ini mulai dari charting, kemudian ada brokernya, terus, ada juga finansialnya ya di sini dan masih banyak informasi-informasi lainnya. Itu di bagian menu stock price. Nah, kemudian kita bergeser di menu order ya. Di menu order ini digunakan untuk cara pembelian dan penjualan saham. Tadi di awal kita sudah, input user ID dan password, kemudian, langkah berikutnya kalau misalkan kita mulai transaksi saham, kita harus login PIN. Nah, PIN trading ini terdiri dari, 6 digit angka. Saya input dulu. Oke, sudah, kemudian tinggal klik confirm. Itu ya. Di posisi ini adalah posisi buy. Kita mulai dari pojok kiri atas, ada kode saham TOWR ya. Jadi ini merupakan kode saham dari Menara Nusantara yang bergerak di bidang, menara telekomunikasi. Misalkan nih, karena kami, berdomisili di Surabaya, saya pengen beli sahamnya Pakuwon gitu ya, karena, mall sudah mulai buka meskipun harus menunjukkan scan QR code dari Peduli Lindungi. Kita coba beli sahamnya, klik kiri atas, masukkan kode sahamnya PWON, kemudian diklik. Nah, ini adalah harga saham Pakuwon ya. Harganya Rp454 per lembar, turun 14 poin atau minus 3%. Gitu. Nah, langkah selanjutnya di kolom price dan volume di samping kanan, ini kita tinggal menentukan saja pembelian serta jumlah lotnya. Misalkan saya beli di harga 454. Kita masukkan ya, 454, confirm. Nah, di sini volumenya, misalkan saya beli 5 lot gitu ya. Nah, 5 lot ini nominalnya 227.000. Oke. Untuk type-nya ini tetap dibiarkan aja di type D. Kalau sudah tinggal klik buy, maka akan muncul buy confirmation. Jadi, setiap Bapak Ibu melakukan beli atau jual nantinya akan muncul buy confirmation. Bisa dicek kembali, bisa diteliti lagi apakah orderannya sudah sesuai dengan, apa yang diinginkan. Kalau sudah tinggal klik confirm. Itu ya. Nah, ini karena kita, di hari libur, jadi ordernya tidak bisa masuk, gitu. Itu cara melakukan pembelian. Jadi sangat simpel, sangat mudah sekali ya. Nah, kemudian kalau misalkan mau jual, gimana, caranya? Tinggal klik sel sebelah kanannya, ini ya. Saya klik sel yang warna hijau ini. Sekedar informasi saja Bapak Ibu, kita dapat melakukan penjualan saham apabila kita sudah memiliki sahamnya, ya. Ini yang perlu diingat. Jadi kalau misalkan kita belum punya saham tapi udah, order jual, itu otomatis tidak bisa. Nah, Pakuwon ini karena tadi masih ngantri ya, saya ganti, kebetulan saya coba cek di portofolio ini ada sahamnya Bank Jatim ini ya, langsung kita klik aja saham Bank Jatim. Nah, Bank Jatim close di harga 715. Nah, di sini nanti kita bisa setting harganya. Misalkan saya jual di 730 gitu ya. 730. Oke. Kemudian saya punya sebanyak 1 lot. Klik confirm. Kemudian kalau sudah, type-nya tetap dibiarkan type D, lalu tinggal klik sell. Nah, ini yang saya informasikan tadi, order jual pun tetap muncul sell confirmation. Kalau sudah tinggal klik confirm. Itu ya, untuk cara tradingnya. Nah, kalau misalkan sudah beli, jual, kemudian ingin merubah harga atau membatalkan, gimana caranya Mas Edi? Caranya nanti tinggal klik amend atau withdraw. Di sini akan muncul, daftar harga atau daftar orderan ya, mohon maaf, daftar orderan saham yang kita lakukan baik beli maupun jual tadi.
Nah, karena market hari ini close, jadi orderannya tidak masuk, otomatis di kolom amend withdraw ini juga kosong. Gitu ya. Sekedar informasi saja, kalau amend itu merupakan perubahan ya. Kita ketahui misalkan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, berarti kan perubahan. Apa yang bisa dirubah? Satu, yang bisa dirubah adalah quantity lot-nya. Yang kedua, yang bisa dirubah adalah harganya. Artinya, apabila Bapak Ibu melakukan order dan ordernya itu belum match atau belum terbeli, belum terjual, maka bisa diganti, baik diganti jumlah lot atau diganti jumlah harga sahamnya. Nah, terus kalau untuk withdraw ini artinya pembatalan order, baik order beli atau order jual, ini bisa dibatalkan selama statusnya masih dalam antrian atau masih ngantri. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian portfolio ya, di kanan bawah ini ada my account. Nah, di sini akan muncul nominal dana kita berapa dan saham yang kita punya apa saja, gitu ya. Nanti Bapak Ibu setelah klik my account kemudian tinggal pilih portfolio yang bawah. Nah, nanti bisa klik portofolio yang bawah sini. Ini merupakan tampilan portfolio dari aplikasi Coins ya. Bapak Ibu nanti kalau misalkan sudah melakukan pembukaan akun saham, kemudian cara bacanya bagaimana? Nah, ini saya jelaskan nih. Nanti untuk nominal depositnya tadi kan 100.000. Nah, dana 100.000 tadi akan muncul di bagian sini. Di bagian today ini ya. Di bagian today ini Bapak Ibu dana 100.000 akan muncul gitu. Nah, kemudian apa bedanya dengan remain? Ini kan ada remain nih 3 juta. Nah, 3 juta ini merupakan dana talangan dari Coins yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian saham ya. Nah, tapi ini ada syarat dan ketentuannya untuk pembelian saham dengan dana talangan. Next, kita ke bawah sedikit. Di sini ada nominalnya ya. Nah, di sini ada nominalnya, market value, dan potensial gain atau loss. Nah, potensial gain atau loss ini potensi keuntungan atau kerugian. Simpelnya lihatnya begini, kalau misalkan warnanya hijau, di gain loss-nya itu warnanya hijau, berarti saya mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Nah, keuntungannya ini sebesar 1 jutaan ya, atau 19%. Nah, saham apa yang saya punya? Ini bisa kita lihat di sini ya. Kebetulan saya punya BBYP, ya Bank Neo. Ini saham sebulan yang lalu ya sudah naik 240%. Kemudian ada Bank Jatim, Budi, dan UVCR atau yang baru IPO juga. Nah, lihatnya bagaimana? Nanti detail ordernya kita bisa klik di BBYP ini. Ini ya. Nah, di sini nanti otomatis akan muncul rincian pembeliannya kita di harga berapa. Misalkan di sini kita dapat ketahui harga average-nya ya. Jadi di sini saya awal pembelian di harga 483, makanya naiknya sampai 200%. Kemudian jumlah lotnya juga di sini saya punya 2 lot atau 200 lembar dengan harga marketnya 328 dan ada keuntungan 231.000 gitu ya. Cara pembacaannya seperti itu. Atau kalau misalkan dalam persentase keuntungannya ini dipersentasekan, maka persentasenya sebesar 239%. Jadi ini detail ordernya waktu pertama kali Bapak Ibu melakukan pembelian saham, gitu ya. Nah, ini bisa dicek yang lain juga. Nanti tinggal diklik, kliknya akan muncul detail pembeliannya. Nah, kita kembali lagi ke My Account ya, Bapak Ibu. Jadi ini tampilan dari aplikasi Coins, itu ya. Nanti yang sangat friendly juga.
Kita kembali ke My Account. Nah, kalau misalkan tadi saya kan sudah dapat keuntungan kurang lebih 1 juta. Kemudian saya ingin merealisasikan keuntungan tersebut dengan cara menjual saham. Nah, keuntungannya yang 1 juta, saya ingin tarik dana. Gimana caranya? Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada withdrawal ya. Ada withdrawal, tinggal diklik withdrawal, kemudian dimasukkan nominal penarikan dananya berapa ya. Tapi saya saat ini masih ada dana sekitar 40 ribuan ya karena dananya juga kecil jadi saya biarkan aja, nanti caranya tinggal klik nominal dan masukkan dananya di sini. Oke, kalau sudah tinggal klik submit withdrawal. Seperti itu Bapak Ibu. Dananya nanti akan diterima di rekening pribadi yang didaftarkan pada saat pembukaan akun saham. Gitu ya. Jadi simpel sekali aplikasinya. Nah, kalau misalkan kita pengen melihat histori keuntungan atau kerugian kita dalam periode tertentu, itu bagaimana caranya? Ini bisa juga dicek melalui gain or loss. Jadi di pojok kanan bawah itu ada gain or loss, nanti tinggal diklik, nah, kemudian tinggal disesuaikan untuk tanggalnya, gitu ya. Nah, kita mau cek di tanggal berapa? Misalkan saya ingin ngecek 1 minggu terakhir. 1 minggu terakhir berarti kita mulai di tanggal 9 ya. Tanggal 9 sampai tanggal 13. Nah, di sini ada keterangannya. Oke, kita trading saham apa saja, profitnya berapa aja, itu akan kelihatan. Nah, ini nanti tinggal klik totalnya. Nah, di sini akan muncul keterangan. Oh, berarti dalam 1 minggu ini saya ada profit 340 ribuan gitu ya, selama trading dari hari Senin sampai hari Jumat kemarin. Nah, sebenarnya untuk fiturnya banyak sekali ya, Bapak Ibu. Kita juga ada menu charting-nya tadi. Untuk menu charting-nya bisa masuk di stock price, kemudian tinggal digeser, ini ada menu charting-nya. Indikatornya pun beragam ya. Meskipun ini aplikasi di smartphone, tapi indikatornya cukup lengkap untuk membantu analisis teknikal ya. Nah, di sini ada beberapa indikator banyak sekali ya, tinggal disesuaikan saja dan ini bisa di-custom sendiri. Misalkan yang simple ya, saya kasih contoh untuk yang moving average ini ya, price MA, tinggal klik gambar pensil. Nah, ini kita bisa custom sendiri. Mulai dari custom warna, kemudian ada ketebalannya ya. Kemudian ada juga mau pakai SMA, EMA ya, yang lain ini bisa di custom secara bebas oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian kita juga ada fitur order booking ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengejar saham yang baru listing, biasanya itu kan langsung auto rejection atas ya, harganya langsung naik gitu. Nah, kita bisa melakukan order booking gitu ya. Fungsinya apa? Order booking itu digunakan dapat diinput ketika market sudah closing dan akan dijalankan di hari keesokannya. Caranya bagaimana? Nanti tinggal klik garis 3 di pojok kiri bawah ini. Ya, kemudian tinggal pilih order. Oke, kemudian pilih order booking. Nah, ini kita tinggal set aja. Misalkan saya ingin set jual BJTM ya di harga 725 misalkan. Klik confirm. Sorry, ini klik sell dulu ya. 725. Klik confirm, kemudian satu lot. Nah, ini valid date-nya kita tinggal sesuaikan. Valid date ini valid sampai 30 hari ke depan. Jadi misalkan saya hanya untuk order tanggal 16 ya. Nah, kalau sudah tinggal klik sell. Sell confirmation. Coba perhatikan di date-nya ini akan diorderkan di tanggal 16. Kemudian tinggal klik confirm.
Nah, itu bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan mau ngejar saham yang ARA atau ngejar saham yang ARB pengen dijual nggak bisa-bisa, itu bisa memanfaatkan fitur tersebut, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah semua, mungkin secara basic itu dulu ya, Bapak Ibu, saya perkenalkan cara beli, jual, dan penarikan dana di aplikasi Coins, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah jangan logout ya. Nanti tinggal klik logout atau pilih exit. Nah, di pojok kanan bawah ini ada keterangan logout atau exit, tinggal pilih exit gitu aja. Oke, kalau sudah klik terminate. Nah, otomatis sudah close dari aplikasi Coins. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan diklik atau diketik ya di kolom chat. Oke, baik. Ini pertanyaan pertama. Bisa minta tolong di-share recordernya ya, sinyalnya putus. Oke, baik. Nanti mungkin malam akan kami share recordingnya. Tapi pastikan dulu Bapak sudah join di grup WhatsApp kami ya. Karena di grup WhatsApp kami, di situ kita akan share recordingnya dan jadwal-jadwal kelas selanjutnya. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak, gimana cara menggunakan trailing stop dengan efektif? Kalau untuk trailing stop efektif itu dia benar-benar efektif apabila sahamnya rally, gitu ya. Jadi ketika sahamnya dia ada kenaikan yang terus-menerus, maka trailing stop tersebut akan jalan. Nah, hal tersebut bisa disetting sesuai money manajemennya masing-masing ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan profit 5%, kemudian harga sahamnya turun 2%, maka itu akan diorderkan jual, gitu ya. Jadi mekanismenya untuk trailing stop seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Maulana, Pak, jika pakai rekening bank lain, apakah bisa dilakukan secara online? Mohon maaf Pak, untuk saat ini kita hanya rekening pribadi BCA yang dapat melakukan registrasi secara online. Jadi saran saya mungkin Bapak bisa eh, bikin rekening BCA online dulu, kemudian kalau sudah ada rekeningnya, silakan WA ke saya untuk saya bantu prosesnya, gitu ya. Karena memang kelebihan dari pembukaan akun secara online ini eh, simpel Pak ya, simpel banget ya. Jadi tidak perlu kirim berkas, tidak kirim dokumen yang tanda tangan bermaterai gitu ya. Dan proses di banknya pun juga cepat. Oke, kemudian Bu Agnes, eh, berapa lama untuk hold saham yang ARB atau langsung jual saja? Dan sorry ini mungkin kepotong ya. Oke, mungkin saya jawab dulu ya pertanyaan yang pertama. Berapa lama untuk hold saham yang ARB? Sebenarnya ini kembali ke money management masing-masing ya, Bu Agnes ya. Jadi kalau misalkan Ibu masih mentoleransi penurunan 7%, kan kita ketahui batas penurunan saham 7% tuh. Nah, itu kalau misalkan Ibu masih sanggup dan masih bisa menerima penurunan 7%, maka di-hold saja. Tapi saya sarankan kalau untuk ARB mending langsung cepat-cepat order jual saja. Nah, di situ Ibu bisa memanfaatkan fitur order booking yang saya jelaskan tadi. Sedikit pengalaman ya, saya pernah beli saham pelabuhan IPCC
saat itu pertama kali muncul rumor penggabungan, muncul berita ya, penggabungan Pelindo 1 sampai Pelindo 4. Nah, IPCC ini, Terminal Peti Kemas ini merupakan salah satu anak usaha di Pelindo 2 kalau tidak salah ya. Nah, akhirnya sahamnya rally tuh. Sahamnya naik terus, kemudian, ketika pagi hari saya belum take profit. Nah, ternyata ARB terus tuh. ARB 1 hari, saya kelewatan, baru ARB kedua, saya bisa order jual dengan cara order booking tadi. Jadi pengalaman pribadi saya, order di jam 09.00.00 itu bisa dan itu terlaksana, gitu ya. Jadi kalau misalkan udah ARB mungkin sahamnya jangan disayang-sayang Bu Agnes, mending di cut loss itu aja, kita puterin di saham lainnya. Kemudian berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, izin tanya Mas, apakah di aplikasi mobile ini dapat melihat pergerakan indeks lain IHSG seperti indeks 30 dan LQ45? Ya. Nah, ini nanti bisa di-setting juga ya, bisa di-custom. Jadi di running trade-nya tadi itu bisa di-custom misalkan saham-saham indeks IDX 30 gitu ya. Kalau misalkan Bapak atau Ibu tadi lihat ya, tadi di running trade ada konstruksi karya, yang di situ berisi saham-saham yang bergerak di bidang konstruksi. Itu ya, semoga terjawab dari Pak Surya dari Medan ya, jauh sekali. Kemudian ada Bu Agnes. Oh ya, untuk community coins via WA seperti yang disampaikan tadi, apakah akan disupervisi untuk pemula atau hanya untuk koordinasi saja? Ya, jadi WhatsApp grup tersebut semua kita jadikan satu ya, Bapak Ibu, baik yang pemula baru registrasi atau yang sudah bergabung dengan Korea Investment Sekuritas sejak berbulan-bulan kemarin, itu semua kita jadikan satu, kita bimbing sama, kita berikan pelatihan yang sama juga, servisnya semua sama, gitu ya. Jadi apa namanya, di grup itu aktif ya, aktif chatting, diskusi, serta rekomendasi-rekomendasi saham harian. Nah, nanti kalau misalkan Bu Agnes sudah melakukan pembukaan akun saham dan deposit minimal 100.000 saja di bulan ini, maka Ibu akan saya pindahkan, saya joinkan di WhatsApp group khusus klien, gitu ya. Nah, kemudian beralih pertanyaan selanjutnya ada Pak Zunan, kalau mau beli saham perusahaan di luar negeri bagaimana? Ya, untuk saat ini kami dari Korea Investment Sekuritas Indonesia masih melayani pembelian saham hanya di dalam negeri saja, gitu ya. Jadi apa namanya, belum bisa cross border atau pembelian saham di luar negeri. Saya rasa kalau saham-saham di dalam negeri ini juga banyak yang saham bagus kok, yang fundamentalnya bagus, apalagi dividennya juga besar. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Syahrul Nurizki ya, apakah kita bisa set order untuk TP di harga sekian dan kita set order sell stop loss secara bersamaan? Bisa ya, jadi di aplikasi kami ada yang namanya automatic order ya, di situ bisa pasang take profit atau stop loss secara bersamaan. Akan tetapi untuk kerjanya atau untuk eksekusinya mana dulu yang di harga saham yang tersentuh saat itu. Jadi aplikasinya sudah ada automatic order ya di Coins tadi. Oke, baik, sama-sama Bu Agnes. Semoga bisa menjawab ya. Kemudian Mandiri Banking bisa apa untuk transaksi? Mungkin maksudnya untuk pembukaan akun saham ya. Kalau Mandiri Banking belum bisanya hanya secara manual, Pak. Gitu ya. Jadi kalau misalkan
Bapak memiliki rekeningnya hanya mandiri, itu registrasinya secara manual, kirim form dan tanda tangan bermaterai. Gitu ya. Kalau Pak Sunan domisili di sekitar Surabaya, mungkin bisa dikirim langsung ke kantor kami. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk proses pembukaan akun saham ini memang lebih mudah, lebih simpelnya menggunakan rekening pribadi BCA. Gitu. Oke, jadi manfaatkan promo ini, Bapak Ibu, mumpung ada event. Kemarin saya dapat informasi juga dari pihak Bursa Efek Indonesia bahwasannya Bursa Efek Indonesia memberikan door prize Rp300.000 dengan rincian untuk tiga peserta yang melakukan pembukaan akun saham. Ya, nah ini jangan dilewatkan juga karena bonusnya banyak ya di bulan Agustus ini, di bulan kemerdekaan ini. Bapak Ibu bisa dapat ETF 1 lot di bulan selanjutnya tanpa diundi, dan kemudian nanti bisa dapat top up dana 100.000 tambahan dari IDX Jawa Timur. Ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang lainnya, Bapak Ibu. Oke, di jawaban kedua mungkin yang mandiri tadi ya. Jadi kalau untuk yang mandiri bisa dilakukan pembukaan akun saham dengan cara manual atau pengisian formulir dan tanda tangan bermaterai. Gitu kan ya. Ditunggu rekornya. Oke, baik Pak, silakan join dulu di WhatsApp group. Pak Ahmad mungkin bisa dirincikan untuk batas maksimalnya batas apa Pak ya? Untuk auto order ini harganya, kenaikan sahamnya atau apa mungkin Pak bisa dijelaskan? Oh, oke. Order ini ya, input ordernya ya berarti ya. Ini bisa beberapa kali Pak. Jadi kalau misalkan Bapak mau jual secara receh itu bisa. Artinya misalkan gini, Bapak punya saham ABCD, lotnya puluhan ribu lot gitu ya. Kemudian Bapak order jual 100 lot, 100 lot, 100 lot gitu ya, dipecah jadi 10 kali order itu juga bisa dilakukan. Oke, semoga terjawab Pak Ahmad ya untuk pertanyaannya. Sekali lagi kalau misalkan Bapak Ibu ingin berminat dan melanjutkan pembukaan akun saham, bisa WA ke saya nanti setelah acara ya, akan saya bantu untuk pembukaan akun saham. Mau tanya-tanya dulu juga bisa di WhatsApp grup proklamasi atau melalui PM ke saya. Ya, bisa Pak ya. Jadi tidak ada batasan ya. Kalau misalkan untuk ordernya tersebut dilakukan, gitu. Jadi misalkan mau beli saham A, jual saham B, kayak gitu ya, kemudian beli saham C dan seterusnya itu dapat dilakukan selama dananya ready, tentu gitu ya, selama dananya ready. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Ismi, mohon dijelaskan cara penggunaan menu watchlist dan di chart banyak tombolnya, soalnya agak bingung. Berarti di charting ya, kalau di charting itu nanti
kemungkinan ada di kelas selanjutnya ya, Mbak Ismi. Jadi eh, eh, stay terus di event proklamasi ini. Nanti akan dijelaskan mengenai fitur atau penggunaan charting-nya. Jadi kita masih membahas yang basic-basic dulu. Oke, baik Pak Ahmad. Semoga terjawab ya pertanyaannya tadi. Ya, baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin didiskusikan atau ditanyakan mengenai Quora Investment atau aplikasinya atau cara registrasinya. Sekali lagi masih ada door prize ya, top up dana 100.000 untuk 3 peserta persembahan dari IDX Jawa Timur untuk peserta proklamasi yang melakukan pembukaan akun saham di bulan Agustus. Ya. Kemudian juga masih gratis ETF XAMS sebanyak 1 lot tanpa diundi di bulan selanjutnya. Nah, oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti kelas 2 di event proklamasi ini. Mohon ditunggu kemungkinan saya usahakan secepatnya ya untuk recordingnya kita share di WhatsApp group. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa langsung chat di WhatsApp group tersebut atau PM ke nomor WhatsApp saya. Ya, tetap ikuti terus series kelas selanjutnya. Ada kelas 3 dan kelas 4, di mana kelas 3 itu nanti tentang basic fundamental serta pengaplikasiannya dan basic analisis teknikal di hari Minggunya. Ya. Minggu depan kita mulai jam 10 pagi ya, Bapak Ibu. Untuk link webinar akan saya share di WhatsApp group juga. Terima kasih kesempatannya serta waktunya di minggu ini mengikuti webinar kelas 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, selamat siang.